Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Islamiati dengan NIM 22180-298. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai training program, khususnya 17 jenis program pelatihan. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia perbankan syariah yang diampu oleh Pak Mahfud. Baik, pada video ini saya akan membahas mengenai training program, khususnya 17 jenis program pelatihan yang umum diterapkan dalam organisasi. Pelatihan merupakan bagian penting dari pengembangan sumber daya manusia karena membantu karyawan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam perbankan syariah, pelatihan memiliki peran yang sangat strategis. Karyawan tidak hanya dituntut untuk mampu bekerja secara teknis, tetapi juga memahami prinsip syariah, etika kerja, pelayanan kepada nasabah, serta kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, training program harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Training program yang pertama akan saya bahas yaitu Orientation Training. Orientation Training merupakan pelatihan awal yang diberikan kepada karyawan baru. Tujuannya adalah untuk membantu karyawan memahami lingkungan kerja, budaya organisasi, aturan, dan nilai-nilai perusahaan sejak awal bergabung. Seperti contohnya ketika di perbankan syariah itu, karyawan baru di bank syariah mengikuti orientasi yang berisi pengenalan visi dan misi bank, struktur organisasi, budaya kerja Islami, jam kerja, kode etik, serta prinsip dasar perbankan syariah. Dengan orientasi ini, karyawan tidak merasa bingung dan lebih cepat beradaptasi. Oke, lanjut untuk training program yang kedua yaitu on the job training. On the job training dilakukan langsung di tempat kerja. Karyawan belajar sambil bekerja dengan pendampingan atasan atau senior. Contohnya, ketika di perbankan syariah, itu teller baru langsung ditempatkan di counter dan melayani nasabah dengan pengawasan teller senior. Dari sini, karyawan belajar cara melayani nasabah, mengoperasikan sistem, serta menangani kesalahan transaksi secara langsung. Oke, lanjut untuk program pelatihan yang ketiga yaitu off the job training. Off the job training dilakukan di luar lingkungan kerja sehingga karyawan dapat fokus belajar tanpa tekanan pekerjaan harian. Sebagai contoh, Bank Syariah mengirim karyawan mengikuti workshop layanan prima di luar kantor. Dalam pelatihan ini, karyawan belajar teori pelayanan, simulasi menghadapi nasabah, dan studi kasus pelayanan bermasalah. Yang keempat yaitu technical training. Technical training ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis yang berkaitan langsung dengan pekerjaan. Sebagai contoh, karyawan bagian operasional mengikuti pelatihan penggunaan sistem core banking agar mampu memproses transaksi dengan cepat dan akurat, serta meminimalkan kesalahan input data. Lanjut, yang kelima yaitu soft skill training. Soft skill training berfokus pada kemampuan non-teknis seperti komunikasi, kerjasama tim, dan pengendalian emosi. Sebagai contoh, customer service mengikuti pelatihan komunikasi efektif untuk menghadapi nasabah yang komplain agar tetap profesional, sabar, dan solutif. Lalu yang keenam ada leadership training. Leadership training ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memimpin, memotivasi, dan mengambil keputusan. Sebagai contoh, supervisor mengikuti pelatihan kepemimpinan yang membahas gaya kepemimpinan, cara memberikan arahan kepada bawahan, dan teknik menyelesaikan konflik dalam tim. Lanjut, yang ketujuh yaitu manajemen training. Manajemen training ini berfokus pada peningkatan kemampuan manajerial seperti perencanaan dan pengendalian kinerja. Contohnya yaitu kepala unit mengikuti pelatihan manajemen kinerja untuk belajar menyusun target kerja, membagi tugas, dan melakukan evaluasi kinerja karyawan. Lalu yang kedelapan yaitu compliance training. Compliance training bertujuan untuk memastikan agar karyawan mematuhi peraturan dan regulasi perusahaan. Sebagai contoh, karyawan bank syariah mengikuti pelatihan kepatuhan syariah dan regulasi otoritas jasa keuangan agar tidak terjadi pelanggaran akad atau prosedur pembiayaan. Lalu lanjut yang kesembilan yaitu product training. Product training bertujuan untuk mengenalkan produk dan layanan perusahaan. Nah, contohnya itu marketing pembiayaan mengikuti pelatihan produk murabahah, musyarakah, dan mudharabah agar mampu menjelaskan produk dengan benar kepada nasabah. Lalu yang ke-10 ada safety training. Safety training ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan kerja. Sebagai contoh, karyawan mengikuti simulasi evakuasi darurat jika terjadi kebakaran atau gempa di lingkungan kantor bank.
Lalu yang ke-11 ada refresher training. Refresher training ini dilakukan untuk menyegarkan kembali pengetahuan karyawan. Contohnya, Bank Syariah mengadakan pelatihan ulang prosedur pelayanan nasabah untuk memastikan seluruh karyawan masih memahami standar pelayanan terbaru. Lalu yang ke-12 ada cross functional training. Cross functional training ini untuk melatih karyawan memahami pekerjaan di divisi lain. Sebagai contoh, karyawan bagian operasional dilatih memahami dasar pembiayaan agar dapat berkoordinasi dengan bagian pembiayaan secara lebih efektif. Lalu yang ke-13 yaitu job rotation training. Job rotation training dilakukan dengan memindahkan karyawan ke posisi lain secara sementara. Contohnya yaitu ketika teller dipindahkan sementara ke bagian administrasi untuk memahami alur kerja secara menyeluruh. Juga ketika misalnya customer service dipindahkan sementara ke bagian marketing untuk memahami alur kerja secara menyeluruh dari bagian-bagian perusahaan tersebut. Lalu yang ke-14 ada coaching training. Coaching training ini dilakukan melalui bimbingan langsung dari atasan. Sebagai contoh, atasan membimbing karyawan yang performanya menurun dengan memberikan arahan, target perbaikan, dan evaluasi berkala. Lalu yang ke-15 ada mentoring training. Mentoring training melibatkan senior sebagai mentor bagi karyawan junior. Contohnya, karyawan baru didampingi senior selama masa adaptasi untuk membantu memahami budaya kerja dan tugas harian di perusahaan tersebut. Lalu yang ke-16 yaitu Career Development Training. Career Development Training ini bertujuan untuk mempersiapkan karyawan untuk jenjang karir yang lebih tinggi. Sebagai contoh, karyawan yang diproyeksikan menjadi supervisor mengikuti pelatihan kepemimpinan lanjutan dan manajemen tim. Lalu yang terakhir yaitu e-learning training. E-learning training dilakukan secara online dan fleksibel. Contohnya, karyawan mengikuti pelatihan internal melalui platform e-learning bank yang dapat diakses kapan saja. Baik, sebagai kesimpulan, terdapat 17 training program yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan organisasi. Setiap jenis pelatihan memiliki tujuan dan contoh penerapan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan. Dalam perbankan syariah, training program berperan penting dalam meningkatkan kompetensi karyawan, kualitas pelayanan, kepatuhan syariah, serta keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, training program harus dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.